selamat datang di TSM Talks, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maureen yang akan menemani teman-teman semua di episode 7 TSM Talks kali ini. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita masuk ke topik hari ini mengenai galeri investasi bersama narasumber kita. Halo semua, perkenalkan nama gue Christopher Samsuki selaku Ketua Galvest atau Galeri Investasi Trisakti School of Management. Oke, tadi sebut Galvest atau galeri investasi. Nah, sebenarnya apa sih galeri investasi atau Galvest itu? Oke, jadi opening dikit ya buat teman-teman semua. Galvest atau Galeri Investasi, seperti namanya itu merupakan sebuah wadah buat teman-teman anak TSM untuk belajar berinvestasi. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu nih, kita punya banyak kayak kelas soal investasi, tentang saham, trading, dan lain-lain. Nah, mungkin kurang lebih gitu sih, Kak. Kalau gitu kan belajarin tentang saham, trading, dan lain sebagainya kan. Mungkin di luar sana masih pada bingung nih tentang apa sih bedanya saham sama trading itu. Kalau menurut Kak Christopher sendiri nih, ada perbedaan gak sih dari si saham sama trading ini atau sama aja? Jelas beda tentunya, Kak. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mungkin baru tahu saham atau trading, itu pasti agak bingung nih, kayak saham itu apa sih, trading itu apa, invest itu apa. Nah, mungkin bedanya adalah gini. Saham itu anggapannya kalau kita analogikan sebuah bank ya, saham itu merupakan tabungannya. Tapi kalau trading itu menabungnya. Jadi bisa dibilang trading itu apa yang kita lakukan, tapi kalau saham itu merupakan objeknya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong saham ya, misalnya kita beli saham nih, saham misalkan Bank BCA. Nah, trading itu ketika kita beli dan kita jual lagi dalam waktu cepat. Nah, kalau misalnya kita belinya agak lama nih, misalnya kita beli tahun ini, jual 5 tahun lagi, itu namanya investing. Nah, jadi sebenarnya untuk trading dan investing ini cuma berbeda sedikit jangka waktunya. Tapi kalau saham itu di luar itu sendiri. Oh, oke. Jadi saham itu lebih ke kita nih mau beli apa sih gitu ya. Kita mau Betul. ngapain sih? Kita ngelakuin jual beli atas apa? Atas saham gitu ya. Betul. Jadi seperti dibilang oleh Kak Christopher, saham itu seperti objek ya kan. Kalau misalnya perbedaan trading dengan investasi itu mungkin lebih ke jangka waktunya ya Kak ya. Kalau misalnya kita trading itu mungkin jangkanya pendek atau mungkin sedikit gitu ya. Kalau misalnya investing itu jangkanya panjang. Jadi teman-teman mungkin masih ada yang suka menyamakan nih ya persamaan dari saham itu kayak trading itu sebenarnya jauh berbeda dari segi arti aja. Yang satu objek, yang satu itu adalah kegiatan ya kan ya. Oke, tentang kita udah memahami nih tentang perbedaan saham dan trading dari ketua galeri investasi kita. Selanjutnya mengenai kegiatan di galeri investasi. Mungkin kalau mempelajari, mungkin kalau kita nonton YouTube juga kita bisa belajar gitu ya kan ya. Terus kita tahu tentang saham ataupun trading ataupun investasi kita juga bisa baca gitu kan ya. Selain daripada belajar dan lain sebagainya, ada nggak sih kegiatan di galeri investasi yang menarik dan berkesan menurut Kak Christopher? Oke, jadi sebenarnya buat Galvest ini ya, yang menarik kan dia kita belajar soal investing atau trading, tapi kita juga merupakan sebuah organisasi. Nah, jadi kita tidak hanya menawarkan kelas nih, kita nggak hanya bilang, oke, belajar A, belajar B, itu enggak. Kita juga ada acara, kita ada bonding, kita ada kegiatan operasional lainnya. Jadi mungkin yang bisa kita tawarkan, atau mungkin yang menarik ya, itu kita belajar sambil berorganisasi. Contohnya, kita kemarin ini baru banget nih kita kemarin bikin acara namanya NIF atau National Investment Fair 2022. Jadi kita nggak cuma belajar nih dari pembicaranya kayak gimana cara investing yang baik, trading yang baik, tapi kita juga belajar bagaimana cara meng-approach pembicara, membuat acara itu gimana, untuk dananya apakah mencukupi atau tidak, dan kalau misalkan tidak, bagaimana cara kita mengatasinya. Mungkin itu sih Kak, jadi kayak ada penggabungan antara dua hal itu yang bikin menarik. Jadi karena maksudnya kita nggak cuma yang belajar mulu, tapi sambilan praktek gak sih? Iya, itu praktik juga. Karena gini, Oke. Galvest itu kan anggapannya rata-rata kan semua suka sama saham ya, antara sudah pernah mencoba atau baru ingin mencoba. Nah, jadi kita selain memberikan pengalaman, sekalian dari ilmu, kita juga ngasih nih sebuah komunitas. Kalau kita mau nanya, kita mau ngobrol kayak, misalkan menurut lu bagus nggak sih saham ini? Itu kita juga terbuka buat anggota. Jadi anggapannya kita juga mendorong kalian tidak hanya untuk belajar, tapi juga mengaplikasikan teori yang kita punya itu. Oh, berarti dengan adanya komunitas itu jadi kayak sharing, nggak cuma tentang ilmu, tapi juga
kemampuan dan lain sebagainya gak sih. Di samping itu juga belajar untuk berkolaborasi, jadi belajar sesuatu yang apalagi saat ini semenjak pandemi saham tuh kayak menjadi hal yang tadinya jarang terlihat seperti kayak muncul di permukaan ya gitu. Jadi dengan adanya galeri investasi ini mungkin membantu untuk teman-teman semua mengerti tentang saham, tapi bukan yang kita 24/7 kita belajarin terus gitu ya, tapi mungkin sembari mendapatkan keseruan-keseruan lainnya melalui organisasi. Nah, kalau misalnya nih selama Kak Christopher menjalani Galvest dari tahun berapa? Kalau gue sih dari tahun 2020. Oh, berarti sudah mau jalan 2 tahun lah ya? Iya. Ya. Kayak selama mau menjalani 2 tahun ini nih, apa sih yang sudah didapatkan oleh Kak Christopher dari kegiatan galeri investasi ini? Oke, jadi kita ngomong pribadi ya. Kalau buat gue pribadi, sebenarnya ada beberapa yang memang sangat berdampak banget sampai sekarang. Yang pertama tentunya ilmu. Kan kita di Galvest tuh ada kelas-kelas nih, kayak kelas investing, kelas trading. Jadi kita tuh ada ilmunya nomor satu. Terus kedua, kita juga didukung dengan cara, kalau kita ikut lomba, itu dibayarin sama kampus. Nah, jadi kita nggak cuma dapat ilmu, kita juga dapat kayak pengalaman nih, coba lomba, coba kesempatan lomba, dan lain-lain. Dan mungkin yang ketiga ya, yang bisa paling asik ya, tadi kan agak formal, itu tentunya teman sih. Kan kita dibilang tadi ya, Galvest ini nggak cuma ilmu, tapi juga organisasi. Jadi selain kita dapat ilmu, kita juga dapat teman. Nah, terutama dengan alumni Galvest yang bisa dibilang ada yang terkenal sih, jadi kayak itu sangat berdampak juga sih buat kita ke depannya. Oh, jadi dengan alumni yang maksudnya cukup terkenal itu jadi kayak membawa positive vibes gitu nggak sih ke Iya, kitanya betul. gitu ya. Jadi kayak dia sharing, pasti kan tentunya ada sharing pengalaman, apalagi kalau kita masuk ke organisasi sebenarnya tips juga nih buat teman-teman semuanya, kalau misalnya masuk organisasi itu baiknya yang sehobi gitu nggak sih, yang sama-sama menyukai hal yang sama kayak kita. Contohnya kalau misalnya teman-teman tuh nggak suka saham, nggak ngerti saham, masuk ke galeri investasi juga rasanya kayak nggak berteman gitu, karena kok nggak sefrekuensi gitu kan ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah mulai tertarik dengan saham, kayak sebenarnya udah mulai coba, udah mulai praktek, tapi sebenarnya agak bingung ya kalau nggak komunikasi sama sekali. Jadi Galvest ini bisa mewadahi teman-teman semua buat sharing-sharing. Mungkin pernah nggak tuh Kak Christopher sama teman-teman di Galvestnya sharing mengenai kerugian gitu yang pernah diperoleh atau keuntungan gitu? Justru ya, kalau misalnya kita mau rugi ya, itu malah jadi apa ya, kayak internal joke. Kayak, rugi berapa lu? Aduh, hilang rumah satu gitu. Jadi, kita sharing sih, kayak kalau kita untung, kalau kita rugi, dan kayak kenapa kita rugi, atau bagaimana cara kita untung. Tapi, ya sekali lagi ya, kita tuh bukan suatu tempat yang serius banget. Jadi kita rugi pun jadi bercanda. Gitu. Oke. Jadi bukan yang baperan gitu ya, gara-gara hilang rumah satu apa sih gitu kan. Ada yang mungkin jadinya mungkin kan kalau misalnya di luaran kayak ih apaan sih bercandanya gitu, tapi kalau di Galvest itu malah jadi kayak biasa aja ya teman-temannya. Mungkin itu bercandanya teman-teman yang menyukai saham gitu kan, contohnya kayak Kak Christopher. Oke. Selanjutnya nih, cara anggota Galvest tuh tadi kan Kak Christopher bahas tentang perlombaan kan. Apakah semua anggota Galvest ini bisa ngikutin perlombaan atau hanya orang tertentu aja? Oke, jadi kalau soal lomba ya, jadi Galvest tuh kita anggapnya 2 jenis. Untuk yang pertama, untuk kayak semacam trading, atau mungkin untuk kayak poster, esai, itu semua boleh. Jadi semua kita bayarin, semua punya kesempatan yang sama. Tapi ada satu yang spesifik, itu namanya Stokes. Nah, Stokes ini khusus untuk yang lolos ke tim lomba Stokes. Jadi memang kita ada internal selection lagi, untuk menyaring nih, kira-kira siapa yang bisa, siapa yang cocok. Nah, kenapa kita bisa yang gini? Karena dibanding kayak trading, dibanding kayak poster, esai, Stokes itu bisa dibilang lebih spesifik. Kayak kalian harus paham nih, apa itu analisa makroekonomi, finansial, dan lain-lain. Nah, karena dia lebih sulit, dan juga cenderung lebih mahal lombanya, jadi memang kita filter dulu, supaya bisa maksimal ke depannya, gitu. Oke. Kalau untuk Kak Christopher sendiri, apakah bagian dari internal selection itu? Kebetulan lolos 2 tahun yang lalu ya, jadi ya aku bagian dari tim itu sih. Oke, berarti pernah Stokes competition ya? Pernah. Oh, oke. Terus selama aku kan kayak nggak dapet nih Kak, mungkin teman-teman di sana juga pada nggak dapet nih Stokes competitionnya tuh kurang lebihnya tuh ngapain sih gitu? Mungkin boleh diceritain Kak? Sebenarnya ya kalau Stokes itu cukup simple, namanya aja udah stock dan case, jadi saham dan kasus. Biasanya kita cuma nih dikasih, oke, coba kamu analisa saham misalkan BBCA, Bank BCA ya. Kita harus lihat nih dari segi
ekonominya, apakah mendukung, dari segi kinerjanya, apakah dia bagus atau tidak, atau mungkin dari sentimen pasar, apakah, wah ini lagi suka nih orang-orang nih, atau enggak. Jadi kayak kita analisa sih, si saham ini tuh oke atau enggak dari segi lingkungan ekonominya, oke atau enggak dari lingkungan politiknya, dari kinerja, apakah dia good, atau mungkin ataukah dia, wah kurang bagus nih. Nanti itu semua kita gabung jadi satu, kita kasih, oke, berdasarkan analisa kami, berdasarkan tim kami, kita rekomendasi apa? Antara kita beli, hold, atau sell. Gitu sih, Kak. Oh, oke oke. Jadi menarik juga sih sebenarnya, jadi kayak padahal itu hanya sebuah studi kasus, tapi kita seakan-akan kayak nganalisis secara real, secara nyata gitu ya. Betul banget. Oke, oke. Itu buat teman-teman semua tuh yang mau coba ikut Stokes Competition, aku yang denger aja kok kayak tertarik ya, kayak seru gitu loh. Itu boleh juga nih buat teman-teman, tapi harus join ke dalam tim Galvesnya ya Kak ya. Betul. Kalau misalnya dari luar dia bukan tim Galves, berarti nggak bisa ikut Stokes itu ya? Untuk saat ini sebenarnya belum ada, tapi kita udah sempat diskusi kayak mungkin kesempatan buat teman-teman yang di luar Galves untuk mungkin ada kesempatan. Nah, tapi ini masih belum final, jadi nanti untuk kedepannya stay tune sama IG Galves. Oke, dapat pesan dari Kak Christopher untuk stay tune di IG-nya Galves. Mungkin lebih ke jalur khususnya, kalau misalnya teman-teman lebih ke join aja kali ya ke tim Galvesnya supaya ibaratnya jalur mulus lah gitu ya, bisa langsung jadi tim internal selection-nya. Sebenarnya ya, kalau misalkan kita ngomong kayak lebih mulus, betul lebih mulus. Kenapa? Karena buat teman-teman nih mungkin yang tertarik masuk Galves, kita ada namanya itu CCI atau Coaching Clinic Internal. Jadi buat semester lalu kita ada sekitar 3 bulan, 12 pertemuan itu kita jelasin nih cara trading itu apa, trading itu apa, terus kayak gimana cara yang bagus, gimana psikologinya, apa itu pattern. Kita bahas lagi nih, gimana cara lihat nih keuangan yang bagus. Nah, jadi kenapa kita mengutamakan Galves? Karena kita tahu nih, setidaknya mereka udah punya basic yang memang udah kita pelajarin dari awal masuk Galves. Oh gitu, oh iya sih, jadinya kan kayak nggak yang cuman dari eksternal terus ikut tanpa, maksudnya bisa dibilang ilmu dasarnya gitu kan ya, karena biar gimana pun untuk dalam kompetisi harus ada persiapan. Oke, untuk tadi aku dengar ada coaching klinik ya. Nah, coaching klinik itu sebenarnya berlaku untuk semua mahasiswa-mahasiswi dan dari pihak luar atau cuman yang memang mendaftar di tim Galves? Oke, jadi sebenarnya coaching klinik itu kita berikan buat semua anggota Galves. Jadi bukan yang tim lomba internalnya bukan, tapi untuk semua anggota Galves. Karena kan gini, kita kan Galves. Kita anggapannya kalau orang gini mikir nih, aduh mau naik saham atau mau naik investasi, nah siapa sih? Pasti mikir Galves dong. Nah, kita harus ngasih ilmu ke semua anggota kita. Jadi kalaupun misalkan ada yang nanya, itu mereka bisa jawab. Nah, jadi semua anggota Galves, setidaknya yang tahun pertama ya, itu wajib ikut CCI ini. Minimal buat 3 bulan kurang lebihnya. Untuk saat ini kita, untuk yang internal, tidak kita campur ya. Tapi kita ada namanya CCE, bukan CCI. Jadi, Coaching Clinic Eksternal. Jadi, kita memang ada beberapa kelas yang buat eksternal. Kita juga, kalau teman-teman tahu ya, ada webinar, ada semacam talk show. Kita juga ada kelas sih. Nah, jadi itu mungkin teman-teman bisa join di situ. Oh, jadi jadi dibedain ya, ada yang memang khusus untuk tim Galvesnya dan ada yang khusus untuk eksternal di mana semua orang bisa ikut. Tuh. Oke. Mungkin bahas-bahas tentang harus menjadi tim Galves dan lain sebagainya. Sebenarnya mulai dari kapan atau semester berapa sih Kak bisa untuk menjadi member galeri investasi ini? Nah, ini sebuah misconception ya, yang teman-teman banyak sering dengar ya. Kan gue juga dengar dari teman-teman yang lain. Banyak yang kira tuh harus semester 3 atau 4 ke atas minimal. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kita terbuka buat semua angkatan. Terutama angkatan 2021 tahun ini ya, atau angkatan paling baru. Jadi kita tuh nggak hanya milih yang bisa, tapi kita lebih fokus sama siapa yang mau belajar. Nah gitu sih. Oh ya benar-benar. Berarti kalau misalnya baru disebutnya maba mungkin ya, maba pun nggak apa-apa gitu ya, nggak terbatas atas semester berapa. Betul, jadi kalau kalian maba, kalian mau join, itu bisa banget kok.
Kayak mungkin teman-teman yang di sini udah daftar di Trisakti School of Management atau yang aduh nggak siap nih buat jadi maba gitu, jangan takut kalau misalnya kalian nggak bisa bergabung di Galeri Investasi ya, karena kalau kata Kak Christopher selaku ketua Galves kita mengatakan ini terbuka untuk semuanya, untuk teman-teman nih, baik yang nanti baru sehari pun udah bisa ya, kayak baru sehari di PK2MB, baru sehari dikenalin tentang kampus pun udah bisa menjadi tim Galeri Investasi. Jadi teman-teman bebas kalau misalnya ikut di semester akhir pun nggak apa-apa kali ya? Kalau semester akhir sebenarnya bisa aja sih, cuma jujur kita nggak rekomen karena kan pasti sibuk tuh, ada sempro, ada skripsi kan. Nah, sementara Gaves ini kan kalau kita bisa bilang lumayan padat ya, kayak banyak kelasnya, banyak eh, acaranya gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin boleh aja sih, cuma kita tidak rekomen. Takutnya kaliannya yang kewalahan gitu. Oke, jadi sebenarnya enaknya untuk maba gak sih yang bener-bener fresh banget, baru banget, biar ilmunya kayak maksudnya nggak tercampur-campur ya sama kegiatan-kegiatan lainnya. Jujur ya, kan dulu kan gue juga join sebagai maba angkatan pertama. Gaves ini merupakan sebuah organisasi yang menurut gue secara pribadi kalian nggak bisa salah masuk itu. Karena satu, kalian dapat pengetahuan investasi ya. Jadi setidaknya kalian tidak ambil pasar modal pun, kalian tidak mau kerja ke arah keuangan, kalian bisa aplikasikan buat kalian sendiri. Nah, selain itu kan juga dapat teman, kalian dapat pengalaman organisasi. Jadi kan kayak dapat satu paket parcel tuh udah komplit banget gitu. Untuk Kak Christopher sendiri dulu kayak berpikir gak sih bisa keterima di tim Gaves? Jujur enggak. dulu apa ya? Dulu kalau Gaves ini kan baik banget minatnya ya. Kayak tahun lalu tuh ada sekitar 150, tahun ini ada 250. Jadi kayak udah keburu apa ya? Kayak gitu loh, udah takut kayak aduh kok banyak banget ya yang join, kayaknya bisa terima nggak ya? Kesempatannya kecil ya kayaknya kalau semakin banyak. Tapi ya gitu sih, kayak mencoba kan nggak ada salahnya ya. Dan lagian yang kita carikan bukan yang bisa, tapi lebih ke arah siapa nih yang punya semangat belajarnya, siapa yang bisa berkontribusi sambil belajar itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasa aduh kok belum jago ya, itu nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Asalkan kalian mau belajar, asalkan kalian apa ya, mau berkontribusi, gue secara pribadi yakin kalian bisa terima sih gitu. Oke, sebenarnya lebih kalau pesan dari Kak Christopher, kita coba aja setiap peluang ada ya kan. Nah, Jadi ya, daripada menyesal di kemudian hari ya. Karena apakah rekrutmen ini setahun sekali apa setiap semester? Untuk rekrutmen setahun sekali. Biasanya buat teman-teman nih yang nonton, kita bisa buka kurang lebih antara H+1 sampai week plus 1. Jadi besoknya atau seminggu setelahnya dari PK2MB. Gitu biasanya. Oke. Jadi sebenarnya ini untuk teman-teman maba atau mungkin yang masih berkuliah di Trisakti gitu ya, yang masih di semester 3 atau di semester 5 gitu ya. Mungkin yang mau daftar itu boleh dicatat tanggalnya ya. Tinggal dilihat aja tuh di IG TSM_Trisakti kapan jadwal PK2MB-nya. Lalu coba di sering-sering ngecek IG-nya Galves ada nggak nih open recruitment-nya gitu kali ya. Oke, tadi udah bahas tentang bagaimana menjadi tim Galves dan mulai dari kapan bisa menjadi tim Galves. Nah, kalau misalnya untuk anggota dari tim Galves ini wajib untuk kenal investasi dan lain sebagainya tentang saham nggak sih, Kak? Ini sebenarnya sama kayak tadi jawabannya ya. Kita tidak mengharuskan kalian paham. Kan itulah kenapa kita punya nih kelas internal buat teman-teman semua supaya kalian bisa belajar. Sekali lagi kita cari itu bukan yang udah bisa. Karena kalau kita cari yang udah bisa ya namanya bukan organisasi ya. Itu namanya kayak cari orang kerja. Tapi yang kita cari adalah memang yang mau belajar. Itulah kenapa kita ada kelas dan kita mengutamakan teman-teman yang ada semangatnya ketimbang yang udah bisa. Nih kalau misalnya teman-teman nih udah bisa tapi nggak ada semangat ya, kita juga jujur agak enggan sih nerima kalian. Kita lebih prefer yang ada semangatnya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau lebih ke syarat-syarat jadi anggota Galves selain daripada semangat nih untuk mempelajari tentang galeri investasi itu ada lagi nggak sih menurut Kak Christopher? Sebenarnya nggak ada sih. Syaratnya cuma kalian mau belajar dan kalian yakin kalian bisa berkontribusi buat kita juga. Sebenarnya cuma itu sih. Oh berarti sangat simpel ya, dimulai dari kemauan aja gitu. Dan jangan lupa ya berdoa kepada Tuhan diterima. Oke, jangan lupa selipin juga selain daripada niat ada juga doa dari Tuhan. Oke, bahas tentang menjadi anggota Galves, mungkin teman-teman di sini udah disuguhi nih dari tadi bisa semester berapa, syaratnya gimana, yang penting ada kemauan dan lain sebagainya.
Mungkin di sini ada yang penasaran tentang proses rekrutmen karena tadi mungkin Kak Christopher tidak bilang kalau misalnya tidak perlu ada ilmu tentang investasi gitu kan. Kalau gitu proses rekrutmennya kayak gimana tuh Kak Christopher? Oke, jadi sebenarnya untuk proses itu sendiri berbeda ya. Kan kita ada 6 divisi. Untuk yang tes pengetahuan tuh ada, tapi hanya untuk sekedar kita pengen tahu nih, teman-teman tuh paham nggak sih, atau ada background nggak sih? Itu step pertama, ada tes pengetahuan. Tapi ini biasanya kita nggak terlalu lihat teman-teman ya, jadi teman-teman nggak usah panik. Terus yang kedua, itu kita biasa ada tes divisi. Nah itu tergantung nih Kak, kalau misalkan edukasi, ada tes lagi tuh, kayak pengetahuannya gimana. Tapi kalau buat yang non-edukasi, misalkan HR, kita mungkin lebih kayak ngecek nih gimana cara teman-teman berbicara, gimana cara teman-teman bisa ngajak orang bonding, atau mungkin kalau keuangan bagaimana teman-teman bikin laporan keuangan dan gitu-gitu sih. Nah, nanti setelah kita ada yang tes divisi, kita baru ada namanya FGD. FGD itu singkatan dari Front Group Discussion. Kita pengen lihat nih, teman-teman gimana sih kalau digabungkan dengan orang-orang lainnya. Jadi kita kumpulin teman-teman semua, kita kasih pertanyaan. Kita lihat siapa nih yang lebih aktif, siapa yang opininya menarik, siapa yang berani tampil beda. Baru terakhir kita ada interview. Nah ini one on one. Kita baru cek nih teman-teman tuh bagus nggak sih under pressure, teman-teman bisa nggak sih diajak kerjasama dan lain-lainnya. Jadi ada 4, tes pengetahuan, tes divisi, terus nanti ada FGD tadi, baru interview. Baru nanti kita umumin siapa yang lolos. Oke, sangat menarik sih ini sejauh yang aku memahami tentang proses rekrutmen di kampus Trisakti School of Management. Maksudnya kegiatan-kegiatannya menurut aku Galvez paling menarik sih. Karena ada FGD-nya, maksudnya kayak bener sih kita kan dalam organisasi ya. Dalam satu tim itu kita harus belajar gimana sih kita berhadapan dengan rekan satu tim dan lain sebagainya. Terus juga nggak terlalu tentang ilmu dasar sih sebenarnya. Jadi tergantung divisi sih, itu bagus sih Kak. Maksudnya kayak divisi HR juga nggak harus tahu banget tentang investasi sebenarnya gitu. Dan untuk yang divisi education memang harus paham banget bagaimana dia bisa memberikan edukasi kalau misalnya dia juga nggak paham gitu kan ya. Oke, itu proses yang sangat menarik menurut aku, dan teman-teman jangan berpikir ini adalah suatu kesulitan, karena sebenarnya ini juga untuk menyeleksi teman-teman itu menjadi pribadi yang mungkin bisa ditempatkan di tempat yang pas ya nanti ketika di galeri investasi itu sendiri. Selama Kak Christopher nih udah menjalani menjadi tim Galvez sampai menjadi ketua Galvez, ada nggak sih manfaat yang nggak bisa didapetin gitu ya, maksudnya ketika di tempat lain tapi bisa didapetin di Galvez ini? Kalau kita ngomong ilmu ya, kan tadi kayak udah disebutin di awal, ilmu kita bisa kan dapat dari buku, dari YouTube. Mungkin kalau teman bisa dari mungkin ikut organisasi lain ya, mungkin ada IMA, ada Senat, ada UKM-UKM. Tapi satu kesempatan yang teman-teman nggak bisa dapetin dimanapun selain Galvez adalah kesempatan lomba. Galvez ini kan, kalau kita lomba kan dibayarin ya. Jadi kita anggapan ada safety net nih. Kita nggak harus menang. Maksudnya kita kalah pun ya udah, nggak apa-apa. Kita ada kesempatan buat gagal. Nah ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat bagus banget sih buat teman-teman. Soalnya ini kalau kita nyoba ya, kita nyoba lomba tuh kan kadang, aduh kalau kalah kan rugi nih. 100.000 lumayan, 200.000 lumayan. Tapi kalau Galvez, teman-teman bisa anggapannya lomba itu worry free. Teman-teman nggak perlu mikir, kalian bisa fokus sama pengembangan diri kalian aja dan pengaplikasian ilmu kalian. Itu sih yang paling utama, Kak. Jadi lebih ke pengalaman yang kalau kita di organisasi lain tuh belum tentu kita bisa dapetin ini loh, yaitu pengalaman lomba. Memang benar sih kayak menang kalah itu sebenarnya bukan menjadi tolak ukur dari sebuah kompetisi, tapi lebih kepada apa yang kita dapetin dari sebuah kompetisi itu sendiri. Kayak Kak Christopher telah menggambarkan ke kita kalau misalnya kalah itu nggak apa-apa teman-teman semuanya. Yang penting apa yang telah kita dapat dan apa yang sudah kita aplikasikan. Gak mungkin ya Kak ya selama kompetisi itu nggak dapat ilmu, pasti dapat gak sih? Justru malah apa ya? Nambah. Justru di kompetisi itu gini, kita tahu lah ya, kita semua mahasiswa kadang kalau nggak dipaksa, kalau nggak kepepet itu kita nggak belajar. Nah jadi di lomba ini kan kita dipaksa belajar tuh. Justru ngomong secara pribadi ya, gue lebih belajar di kompetisi dibandingkan pas kelasnya. Karena kelasnya tuh paham, tapi kan kita nggak paham nih gimana sih real aplikasinya. Nah jadi pas kita lomba ini bener-bener kayak oh gini ya caranya, oh gitu ya. Jadi bener-bener baru kepake sih pas lomba itu. Oke, sangat menarik banget ya sharing dari Kak Christopher ini. Oke, aku jadi penasaran nih tentang achievement atau mungkin kejuaraan yang telah diraih oleh si tim Galvez itu ada apa aja sih Kak? Mungkin yang terbaru boleh disebutin. Oke, mungkin yang masih recent lah ya, 1 tahun terakhir. Kebetulan Galvez dapat GI terbaik nomor 2 se-Indonesia
berdasarkan nilai transaksi. Itu sebuah achievement yang wow banget sih, karena kita kan bandinginnya sama semua GalFest di Indonesia ya. Kita nomor 2. Terus mungkin kalau dari member sendiri, kita banyak menang trading. Kalau kalian lihat di GalFest ya, dan juga di IGTS banyak tuh anak GalFest. Terus kita juga menang lomba Stockcase, dan juga kita ada yang sangat bergengsi. Contohnya, KBMK kita tahun lalu kita dapat top 5. Dan itu pertama kalinya TSM dapat top 5 di KBMK ya. Nah, jadi banyak sih, kalau misalnya satu-satu terlalu banyak ya. Cuma kita overallnya ada trading, itu menang, poster kita pernah menang, essay kita pernah menang, Stockcase pernah menang, dan untuk yang bergengsi pun kita menang gitu maksudnya. Oke, sangat keren banget ya tim Galeri Investasi di Trisakti School of Management ini. Apalagi yang pertama kali disebutkan oleh Kak Christopher, apa tadi? Peringkat kedua Galeri Investasi se-Indonesia ya. Betul. Bayangin teman-teman, tim Galeri Investasi Trisakti School of Management peringkat kedua dari seluruh galeri investasi di Indonesia. Jadi itu berapa provinsi kita? 34 ya? Apa 30. Ya, 34 provinsi, dan kita bersaing bisa menjadi juara 2. Apalagi mungkin di Jakarta sendiri tim galeri investasinya juga udah cukup banyak ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, GalFest itu banyak banget. Kampus kan ada banyak, ada ribuan ya. Itu rata-rata ya mungkin sekitar 70% lah ada GalFest. Jadi untuk menjadi apa ya, top 3 aja deh. Jangan kan top 3, top 10 dari sekian banyak aja tuh sebenarnya udah sebuah kebanggaan ya buat kita. Dan untuk menjadi nomor 2 ini suatu hal yang apa ya, bikin happy aja gitu liatnya. Okay. Kan ada trofinya tuh kayak wah bagus ya. Sekaligus bangga juga. Bangga banget sih. Maksudnya mungkin teman-teman bukan menjadi bisa menjadi bagian dari yang memenangkan hal tersebut, tapi kalau bisa teman-teman masuk ke dalam tim GalFest ini pasti akan ada suatu kebanggaan, memasuki organisasi bergengsi loh gitu ya kan. Oke. Mungkin aku ada pertanyaan terakhir aja nih tentang galeri investasi. Biasa kan identik dengan saham ya Kak ya. Nah, galeri investasi di Trisakti School of Management ini ada bekerja sama dengan pihak luar gak sih? Pastinya ya. Jadi kalau teman follow ya Gibay atau Bursa Efek Indonesia, semua GalFest itu kerjasama sama si Bursa Efek ini. Jadi Bursa Efek itu kan tempat kita jual beli saham. Itu kita semua itu di bawahnya dia. Nah, tapi selain dari Bursa Efek ini, kita juga kerjasama nih sama sekuritas. Kita kerjasama sama Mirae Asset Sekuritas. Itu sekuritas yang ternama ya, yang kalau teman-teman tahu, salah satu yang paling baik digunakan di Indonesia. Nah, mungkin buat teman-teman nih, berhubung kita kerjasama sama Mirae Asset, buat teman-teman yang mau bikin akun saham, itu bisa cuma 100.000 aja. Nah, tapi selain itu Kak, kita juga ada kerjasama sama pihak luar. Itu one time biasanya ya. Kita pernah sama Stockbit, kita pernah sama perusahaan namanya AKR Korporindo, kita juga pernah sama orang-orang lain lah. Contohnya kayak kemarin kita NIF itu mengundang dari salah satu aplikasi yang terkenal, yaitu Tenak Uang. Kita ngundang Raymond Jin sebagai pembicara kita. Oke. Itu keren-keren banget ya. Aku tuh gak gitu ngerti saham, tapi pas disebutin kayak pernah muncul lah setidaknya di Instagram gitu. Itu merupakan kayak pihak eksternal yang sangat-sangat ternama sih teman-teman semuanya. Baik, mungkin cukup sudah kali ya perbincangan kita tentang galeri investasi pada kali ini. Buat teman-teman yang mungkin sudah berminat walaupun nggak ngerti apa sih Stockbit tadi gitu, mungkin teman-teman bisa searching kali di Google ya, atau Ternak Uang kayaknya banyak orang udah tahu dari TikTok gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa sembari teman-teman searching di Google, karena aku pun yang nggak tahu nih kayak pernah mendengar gitu, ibaratnya nggak asing lah namanya. Jadi mungkin teman-teman untuk yang berminat atau yang kayak ngerasa asing juga sama namanya, terus jadi kayak galeri investasi seru juga ya gitu, teman-teman bisa stay tune di IG-nya GalFest Galeri Investasi. Iya, jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ada pemenangnya nih, Kak, cara belajar gimana sih? Kalian bisa banget nih DM ke galfest_ASM. Oke, mungkin boleh DM, atau mungkin yang nggak berani mau lihat-lihat dulu, silahkan dilihat-lihat dulu di postnya @galfest_TSM. Baik, selesai sudah perbincangan kita bersama narasumber Kak Christopher yang sangat keren ini. Saya Maureen, pamit undur diri dari TSM Talks kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye!